hidupnya bukan lemah, tapi hidup kita diberkati dan kuat. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, lihat perhatian baik-baik. Yang harus kita yaitu fokuskan. Setiap orang akan mengalami badai dan tantangan dalam kehidupan. Namun jelas sekali jaminan bagi pelaku firman Tuhan bahwa adanya kekuatan Tuhan yang akan menopang sehingga tidak akan mengalami kehancuran. Lihat, orang yang melakukan firman kena badai juga nggak dia? Kena angin juga nggak? Kena hujan juga nggak? Kena. Tapi dia nggak akan kenapa? Alkitab katakan setiap orang pasti akan kena. Ada yang namanya masalah, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya persoalan. Ada yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangannya? Oh, puji Tuhan. Punya masalah. Terakhir saya tanya di Cawang, ada anak muda maju ke depan bilang saya nggak punya masalah. Keluarganya minta maaf karena baru 2 hari keluar rumah sakit jiwa. Ya, saya percaya. Walaupun mungkin saudara bilang sama saya, Pak, saya anting, gelang, kalung, salib, semua pajangan di rumah salib. Tidur pun di atas kayu salib. Tapi kenapa masih punya masalah gitu, Pak? Pak, saya dibaptis sudah 5 kali loh, Pak. Yang terakhir hampir tenggelam. Tapi kenapa masih punya masalah ya, Pak? Pak, saya berjamuan tiap hari loh. Ya, pakai minyak rambut sampai lepek loh, Pak. Tapi kenapa masih ada masalah tantangan ini? Itu yang harus kita pahami sebagai orang Kristen yang dewasa. Memang tantangan masalah pergumulan ada, tetapi keputusan ada dan saya. Kalau kita tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan, maka yang lain itu tidak akan pernah menjadi masalah. Amin. Karena hebatlah kekuatan Tuhan yang akan menyertai Amin. hari demi hari. Amin. Saya kasih tepuk tangan. Amin. Amin. Makanya hidup itu adalah pilihan, saudara. Ayo, saya serukan saudara hari ini memilih untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena zaman sekarang itu zaman edan, saudara. Kenapa sih bilang zaman edan? Iblis berusaha memutarbalikkan fakta. Orang yang melakukan firman malah mohon maaf, sekarang malah dunia ini dipandang bodoh, ya dipandang apa? Sok suci. Coba contoh nih, Bu. Biasanya ada ibu-ibu yang ngegosip, ya. Biasa gosipnya di mana, Bu? Tukang sayur biasanya. Tukang sayur. Iya, ya. Dan aku aja ibu jangan sok kudus begitu lah. Saya nggak pernah apa. Oh, ini Tuhan bilang apa? Digosok makin Sip. Contoh ada 5 ibu-ibu, dia lagi ngegosip. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang. Terus dia bilang, jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin orang, bagus, nanti dosa. Saya yakin, di antara 5 itu pasti ada yang bilang, sok suci kok. Ibu yang mana? Yang datang jangan ngomongin orang, apa yang bilang sok suci? Yang Saya sih yakin nggak, semuanya di sini orang-orang baik. Katakan Amin. ada orang, saudara, ya maaf ya, iya, ada orang mengampuni aja, dia bilang goblok. Ada. Iya. Ketika dia datang, saudara, dia mau mengampuni. Temannya bilang, lu difitnah sama dia tuh. Oh, lu dijelek-jelekin tuh sama dia. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Apa yang lu mau lakukan? Enggak, lu ampuni dia. Amin. Lebih bagus mengampuni apa dendam? Mengampuni. Mengampuni apa membalas? Mengampuni. Ragu-ragu jawabnya, jangan-jangan saya di depan barisan pendendam. Mengampuni apa balas? Mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Teman yang satu bilang, kenapa ribut-ribut? Ini dia udah difitnah malah diampuni. Bego lo. Lihat, zaman sekarang ini susah memutar-balikkan fakta. Makanya ada anak SMP yang datang sama saya bilang, kalau saya di sekolah dibully karena saya nggak mau merokok, nggak mau ikutan mabok. Kenapa saya bilang? Kamu kenapa kok begitu kanan saya? Iya om, kayak enak juga om. Kalau saya nggak mau merokok dikatain bencong, mana cok? Tiap saya jalan-jalan dikatain bencong, cuma gara-gara nggak mau merokok. Saya bilang udah bagus. Kamu bukan bencong? Iya om. Loh, malah justru terbalik. Di mana-mana bencong Ngerokok. Iya, saya lewat Taman Lawang. Jangan begitu sama pendeta. Romas mau nyebrang.
Tiba-tiba dari balik pohon misi om. Dia lihat bawa Alkitab, saya mau pelayanan saudara. Ku kasih kau Dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah om. Kalau mati saya, Dong hebat banget. wah, dan mati saya, waduh, dia Kristen. Kasih kucing-kucing lagi dong om. Dalam Yesus. Bisa saudara. Di beres mana? Apa tuh dijawab ketok? Aduh, haleluya. Ya, ya. Zaman sekarang orang yang melakukan firman malah dibully, malah diledek, saudara. Dalam Alkitab jelas menuliskan orang-orang yang melakukan firman hidupnya pasti diberkati. Amin.